yaitu yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi biak. Yang ketiga, organ reproduksi bagian luar. Yang keempat, organ reproduksi bagian dalam. Dan yang terakhir, proses-proses yang melibatkan organ reproduksi pria. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Organ reproduksi merupakan penyusun sistem reproduksi. Organ reproduksi manusia dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Tuhan menganugerahi manusia dengan organ reproduksi agar manusia dapat berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dari proses reproduksi ini akan terbentuk janin dalam rahim seorang wanita. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar. Dapat dilihat dalam gambar, yaitu organ reproduksi pria yang terdiri dari penis. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Yang kedua, ada skrotum atau kantong belir. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Fungsi utama skrotum memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur organ tubuh. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan mendekati tubuh pada suhu dingin dan menjauh pada suhu panas. Yang kedua, ada organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis atau gonad jantan. Setiap skrotum terdapat 1 testis sehingga ada sepasang testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron atau hormon kelamin pria. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus inilah terjadi pembentukan sperma. Yang kedua, saluran kelamin. Saluran kelamin yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesikula seminalis dengan uretra. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengalurkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Yang ketiga, ada kelenjar kelamin. Cairan kelenjar kelamin dihasilkan oleh vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan Cowper. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita saat koitus. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar Cowper berhubungan langsung dengan uretra. Yang selanjutnya ada proses-proses yang melibatkan organ reproduksi pria, yaitu spermatogenesis. Dalam pembentukannya, spermatogenesis melibatkan spermatogenium, yaitu sel induk spermatozoa atau merupakan penghasil sperma. Yang kedua, sel Sertoli merupakan pemberi nutrisi spermatozoa.
Yang ketiga, sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Spermatogenesis juga dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama ada LH atau luteinizing hormone. LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merangsang sel-sel foli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein. ABP merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang selanjutnya ada tahapan spermatogenesis. Tahap pertama yaitu tahap penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Tahap ketiga yaitu tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid atau haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma atau haploid. Sperma terdiri atas kepala dan ekor. Pada membran yang melindungi ujung kepala, sperma terdapat selubung yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase, akrosin, dan antifertilizin. Hyaluronidase dan akrosin berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Hyaluronidase melarutkan hyaluroid pada corona radiata sel telur. Akrosin menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida sel telur. Antifertilizin merupakan antigen yang berfungsi melekatkan sperma pada sel telur. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Pada pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Terima kasih. Salam literasi.